Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Yuwardani dengan NIM 1504619002, akomodasi perhotelan Universitas Negeri Jakarta di tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana keterampilan mengajar membimbing diskusi kelompok kecil. Sebelum kita melihat bagaimana praktiknya, bagaimana keterampilannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang melibatkan sekelompok orang yang bertujuan agar siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut lebih menguasai suatu konsep atau mampu dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada komponen-komponen yang ada di dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa, lalu yang kedua dengan memperluas masalah, yang ketiga menganalisis pandangan siswa, yang keempat itu meningkatkan urunan siswa, yang kelima dengan menyebarkan kesempatan berpartisipasi siswa, yang keenam dengan menutup diskusi. Oke, setelah itu kalian akan melihat bagaimana sih keterampilan mengajar dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pada pelajaran minggu lalu kan kalian sudah mempelajari tentang apa sih itu housekeeping. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai alat-alat apa saja yang digunakan oleh Departemen Housekeeping. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Nadia Luciana Putri dan Ratu Sheila Azahra. Lalu kelompok kedua yaitu Muhammad Ramli dan Nisa Malia. Untuk kelompok pertama, Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan mengenai manual equipment atau alat kebersihan manual. Bisa dipahami? Bisa, Ibu, sejauh ini. Oke, untuk kelompok kedua, Nisa dan Ramdi, Ibu meminta kalian untuk membahas tentang mechanical equipment. Paham? Ya, paham. Mechanical equipment itu yang dari mesin ya, Bu ya? Kebalikan dari manual. Ya, betul, Lisa. Bisa? Oke, Ibu akan memberi waktu kalian selama 5 menit untuk mendiskusikan yang telah Ibu suruh tadi ya. Baik. Ibu mau bertanya nih kepada kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam mendiskusikan tentang manual equipment? Sejauh ini tidak ada sih, Bu. Jadi benar kan kalau mekanikal kan kayak vakum gitu ya, Bu. Berarti kalau manual itu benar-benar yang pakai tangan gitu kan ya, Bu? Ya, yang dilakukan oleh manusia ya, tanpa bantuan listrik ataupun mesin. Betul. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Tidak, Ibu. Jadi menurut saya manual equipment dan mechanical equipment itu kebalikannya. Jadi kalau misal manual masih menggunakan tangan kerjanya, dijamin jauh lebih lama hasilnya. Kalau misal mechanical kan udah modern ya, Bu. Jadi cepet gitu loh, Bu. Kerjanya misalnya kayak vacuum cleaner, kayak apa, Bu, ya kata semprotan debu itu, Bu, yang kata kecil itu, Bu, pokoknya. Yang sprayer, botol sprayer. Oh iya. Mungkin dari segi tenaga ya kecepatan mekanikal kan, Bu ya, walaupun harganya lebih mahal gitu. Betul. Di samping harganya lebih, perawatannya juga harus bagus dibandingkan
manual. Apalagi zaman sekarang itu udah jarang banget Bu kalau misalnya manual itu digunakan. Kebanyakan hotel-hotel bahkan perkantoran udah mulai menggunakan mekanikal. Itu menurut saya Ibu. Boleh dibantu dengan Ramdi coba memperkuat gimana nih? Ya menurut gue sih ya gitu yang benar nih bilang Ica, zaman sekarang itu lebih ke arah mekanikal Manual. daripada ke manual Manual. equipment. Betul. Oke. Karena kan zaman semakin maju kan, nggak mungkin Ya. zaman semakin mundur. Betul, pintar ya. Selanjutnya Ibu mau dari kelompok 1 dulu nih, memaparkan hasil diskusi tentang manual equipment. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Ibu, saya lanjut ya. Jadi, setelah saya diskusi sama Ratu, ini hasilnya Bu. Kalau maaf Ibu salah. Nggak Manual apa-apa. manual equipment itu lebih biasanya untuk pekerjaan yang tidak berat, misalnya kayak handbroom, terus dustpan, maupun mop, itu tuh biasanya ya digunakan untuk area-area yang jangkauannya lebih kecil dibandingkan dengan mechanical equipment. Karena kan kalau manual itu tenaga manusia kan ya Ibu, seperti yang sebelum Ibu bilang. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya untuk area yang lebih luas atau jangkauan yang lebih luas itu takutnya memberatkan dan bikin capek gitu, memberi beban lebih. Seperti itu Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Penjelasannya udah cukup baik ya. Berarti ada beberapa alat yang memang digunakan untuk mencapai jarak-jarak yang sulit dijangkau gitu ya. Dan juga biasanya untuk menggunakan manual equipment itu waktunya lebih lama, tetapi hasil yang diperoleh juga biasanya semakin bersih ya. Karena kan kita sendiri gitu yang membersihkan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oke, untuk kelompok 2, boleh dipaparkan hasil diskusinya? Boleh Ibu, apa mau Ramdi dulu, apa aku? Boleh Dulu, bebas. Ramdi. Oke. Jadi itu menurut saya yang tadi saya paparkan, ternyata untuk mechanical equipment itu memang sering digunakan untuk public area yang nya itu lebih luas gitu loh Bu. Jadi semakin dia besar apa tempatnya, maka semakin besar juga alat-alat. Kan nggak mungkin loh Bu kalau misalnya kita nyapu, masa kita nyapu lantai luas itu Bu dengan tenaga manual. Jadi kan kayak sekarang tuh udah zaman udah canggih, malah ada kayak yang sapu cuman tinggal di tengah-tengah, dia udah bisa bergerak lantai dalam hitungan menit. Jadi kalau menurut saya sih serba canggih, serba modern, yang pasti memudahkan walaupun dari segi biaya dan perawatan maka itu ada kayak negatifnya sih Bu. Jadi gimana? Kalau menurut dari saya sih, sebenarnya masih ada juga beberapa perusahaan yang masih menggunakan manual equipment ya. Kayak contohnya window wiper itu masih ada, ngepel juga masih ada yang pakai manual gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa housekeeping departemen tentunya memiliki alat-alat yang digunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya. Nah, walaupun di zaman sekarang ini banyak sudah berkembang gitu teknologinya menggunakan mesin, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa perusahaan yang memang masih menggunakan manual equipment seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya terkait materi peralatan yang digunakan dalam Departemen Housekeeping? Tidak ada, cukup. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.